Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anyelia Dianggeli dengan NIM 67052040116 dari kelas D3TT 4403. Baik, jadi di sini sekarang saya akan mengerjakan jurnal praktikum yang modul 7 dari mata kuliah Sistem Komunikasi atau Siskom, yaitu mengenai frekuensi shift keying atau FSK. Baik, jadi frekuensi shift keying atau FSK ini pengiriman sinyal melalui penggeseran frekuensi yang dimana suatu bentuk modulasi yang memungkinkan gelombang modulasi menggeser frekuensi output gelombang pembawa. Nah, dalam proses modulasi ini, besarnya frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan ada atau tidak adanya sinyal informasi digital. Pada proses ini juga, gelombang pembawa digeser ke atas dan ke bawah untuk memperoleh bit 1 dan bit 0. Kondisi ini dinamakan masing-masingnya itu disebut space dan mark. Lalu pada proses modulasi ini, bila data bit ditransmisikan dengan cara mengubah frekuensi, skema modulasi ini dinamakan FSK atau frekuensi shift keying. Nah, dua frekuensi yang terdapat di shift keying ini dinamakan mark dan space. Frekuensi yang digunakan untuk mewakili bit 1 dinamakan mark, sedangkan frekuensi yang mewakili bit 0 itu dinamakan space. Lalu selanjutnya pada proses demodulasi merupakan kebalikan dari modulasi, yaitu proses mendapatkan kembali data atau proses membaca data dari sinyal yang diterima dari pengirim. Nah, dalam demodulasi ini sinyal pesan dipisahkan dari sinyal pembawa. Demodulasi sendiri ini merupakan proses pengembalian FSK atau frekuensi shift keying yang menjadi data digital. Karena hanya ada dua frekuensi masukan, yaitu mark dan space tadi, maka di sini juga hanya ada dua keluaran. Yang pertama, yang satunya itu mewakili bit 1 dan lainnya mewakili bit 0. Nah, dalam melakukan proses demodulasi ini memerlukan suatu rangkaian yang disebut dengan demodulator. Nah, terdapat juga keuntungan dari frekuensi shift keying atau FSK ini, yaitu diantaranya yang pertama, berguna untuk komunikasi jarak jauh. Lalu yang kedua, ada memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Selanjutnya, noise-nya itu rendah. Lalu efisiensi yang tinggi, dan yang terakhir ada decoding sinyal itu lebih mudah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.